Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, saya Siti Nurhayati dari SDN Junti Hilir 2, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendongengkan sebuah cerita yang sudah saya buat dari buku yang berjudul Timun Mas. Penulisnya El Utami dan penerbitnya CV Buana Raya. Berikut dongengnya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda bernama Mbok Siani yang menginginkan anak, namun suaminya sudah meninggal dunia. Tetapi di situ Mbok Siani tidak putus asa. Dia senantiasa berdoa kepada Tuhan. Hingga pada suatu hari ada raksasa lewat dekat rumahnya dan menjanjikan seorang anak padanya, lalu memberinya biji mentimun untuk ditanam dan dirawat. Dengan syarat, jika bayi yang lahir laki-laki, maka itu milik Mbok Siani, dan bila perempuan harus diserahkan kepada raksasa untuk disantap. Mbok Siani pun menyetujuinya. Mbok Siani pun menanam biji mentimun itu. Setelah mentimun-mentimun itu mulai tumbuh, ada satu yang paling besar dan berkilau seperti emas. Setelah masak, Mbok Siani pun memetik dan membelahnya. Ternyata di dalam mentimun itu ada seorang bayi perempuan yang cantik. Lalu diberi nama Timun Mas. Suatu hari raksasa datang untuk menagih janji. Karena takut kehilangan Timun Mas, Mbok Siani pun berusaha mengulur janji dan meminta raksasa datang 2 tahun lagi. Dengan alasan Timun Mas saat ini masih kecil dan dagingnya belum seberapa. Raksasa pun sepakat lalu pergi. Suatu malam, Mbok Siani bermimpi bertemu dengan suaminya yang sudah meninggal dunia dan diberi saran agar pergi ke Gunung Gundul dan menemui seorang petapa agar anaknya selamat. Esoknya, Mbok Siani pun pergi ke Gunung Gundul untuk menemui petapa. Setelah bertemu dan mengatakan maksud kedatangannya, petapa itu memberikan empat bungkusan berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi sebagai penangkal. Mbok Siani pun memberikan keempat bungkusan itu kepada Timun Mas dan menyuruhnya berdoa agar selalu dalam perlindungan Tuhan. Suatu pagi, raksasa datang lagi dan menagih janji. Kali ini mereka telah bersiap. Timun Mas lari lewat pintu belakang dan dikejar oleh raksasa. Timun Mas teringat bungkusannya. Dia pun menaburkan bungkusan biji mentimun. Hutan itu pun berubah menjadi ladang timun. Raksasa pun berhenti dan memakannya. Timun Mas kembali berlari, tetapi raksasa terus mengejarnya. Timun Mas pun membuka bungkusan yang kedua yang berisi jarum. Dalam sekejap tumbuhlah pohon-pohon bambu yang tinggi dan tajam. Tak berapa lama Timun Mas hampir terkejar lagi. Dia pun menaburkan bungkusan garam. Seketika terbentuklah lautan yang luas. Namun raksasa bisa berenang dan melewatinya. Tenaga Timun Mas semakin terkuras, tetapi raksasa tetap mengikutinya. Tinggal bungkusan terakhir yang tersisa. Dia pun menaburkan bungkusan terakhir yang berisi terasi sambil terus berdoa. Seketika terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Raksasa pun terjebak, lalu mati tenggelam di situ. Akhirnya kerja keras Timun Mas dan pertolongan dari Tuhan dapat membuahkan hasil. Kini Mbok Siani dan Timun Mas dapat melanjutkan kehidupannya dengan damai dan bahagia tanpa gangguan. Sekian dongeng yang dapat saya bacakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.